Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah. Berselawat selalu senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ponsel bertakwa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan dalam usia yang akan kita jalani ini. Alhamdulillah, kita telah berada di malam ke-12 Ramadan. Kita telah melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, termasuk barusan saja kita telah menjalankan ibadah sholat isya dan tarawih. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala amalan kita, karena apa yang kita lakukan selama ini kita lakukan dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah berada bersama kita bersama, yakni narasumber yang akan membahas satu topik yang sangat fenomenal. Inilah Ustadz Dedi Irawan. Beliau merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat yang berada di Konawe Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Lumayan lelah ya. Tapi Alhamdulillah. insya Allah karena mengharap ridho Allah jadi enteng semua. Insyaallah, insyaallah. Ya Ustaz, kita ini kan berada di dalam bulan suci Ramadan, Masya Allah. Banyak keutamaan yang insya Allah akan kita raih dan kita usahakan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan kita juga diingatkan dalam bulan Ramadan ini ternyata ada sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah itu kan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya kan? Dan tidak cukup di situ. Ya. Di ayat itu dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dan pertanyaannya adalah Ustaz, jika ada kaum muslimin ya, hari ini yang ingin memperjuangkan sebagaimana ayat itu memerintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada pemikiran-pemikiran sumbang Ustaz. Ya. Seperti misalkan, ya, jadi di negeri ini kita hidup itu campur baur. Ada bukan hanya umat Islam yang berada di negeri ini. Jadi kalau kita ingin menerapkan Islam, seakan-akan agama yang lain itu menjadi seakan tersingkirkan atau merasa diskriminatif. Ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam berkenaan dengan non-Muslim itu, Ustaz? Ketika misalkan dalam ayat tadi kita itu ingin menegakkan hukum Islam, apakah bisa, Ustaz? Iya. Baik, terima kasih, sangat bagus pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bagaimana Islam memandang tentang kedudukan non-muslim dalam Islam ya? Betul, Ustaz. Apakah kemudian mereka harus dipaksa sholat ya? Apakah dipaksa puasa kalau Ramadan begini kan? Atau misalnya mereka dicari-cari ya? Kalau yang tidak puasa sama orang Islam, apakah dianjurkan harus memeluk Islam? Apakah mereka harus dipaksa tiba-tiba semua harus disuruh bersyahadat ya? Atau mungkin disuruh sunat ya? Ini kan yang membuat mereka takut. Mungkin menjadi opini yang menjadi ketakutan mereka atas syariat Islam. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat secara Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata memang Islam ini diturunkan oleh Allah itu untuk sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Jadi Allah menurunkan Islam ini bukan untuk umat Islam saja ternyata, tetapi untuk semua manusia. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhir. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad diutus di muka bumi itu kecuali untuk semua manusia, sebagai pembawa berita gembira, beri peringatan. Bahkan di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan engkau wahai Muhammad tidak diutus di muka bumi itu kecuali untuk sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam ini. Bayangkan, inilah kemudian keunggulan ajaran Islam ini yang berbeda dengan agama-agama yang lain sebelum datangnya Islam ini. Inilah kemudian fakta ajaran agama kita. Dan terkhusus kepada perlakuan kepada non-Muslim tadi, memang sangat spesifik bahwa mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tidak boleh. Tidak boleh dipaksa masuk Islam. Bahkan itu
menjadi kita berdosa kemudian kalau kita memaksa setiap yang beda agama dengan kita untuk kita bahkan mungkin dengan kekerasan kita paksa mereka atau mungkin dengan penindasan supaya masuk Islam. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tidak boleh. Tidak boleh ada paksaan dalam jadi seperti itulah kemudian Islam kemudian menjamin kebebasan berakidah itu ya. Jadi apa namanya kalau berbeda akidah maka tetap diakui agamanya, mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam ya. Tetap kemudian mereka kalau mereka kemudian misalnya hidup dalam kehidupan Islam maka mereka itu akan dijamin ya, dijamin kemudian agamanya itu ya. Jadi mereka boleh beribadah sesuai dengan agamanya ya. Mereka boleh kemudian misalnya Nasrani misalnya mau ke gereja itu silakan bukan dilindungi, tidak boleh kemudian diganggu ya. Atau misalnya Yahudi mau ke rumah ibadahnya ya. Mereka akan dijaga apa akan dilindungi oleh Islam ya. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi kita itu sebagai teladan kita sudah memberikan dalam hadis yang mengatakan bahwa siapa yang mengganggu kafir zimmi, orang-orang kafir tadi yang berbeda akidah, ya, baik itu Nasrani atau Yahudi atau agama-agama lain yang tinggal dalam kehidupan Islam, mereka tunduk dalam pemerintahan Islam. Maka siapa yang berani mengganggu mereka, maka dia akan berperkara denganku di yaumil akhir. Dan siapa yang berperkara denganku di yaumil akhir, maka aku akan memperkarakannya nanti. Rasul akan memperkarakan kita di yaumil akhir. Nah, seperti itulah kemudian ancaman kemudian orang-orang yang berani mengganggu orang-orang yang berbeda akidah tadi yang kemudian ada dalam kehidupan Islam sebagai warga negara Islam, tunduk dalam kehidupan Islam, kemudian memperlakukan mereka. Jadi kemudian dalam hal yang diatur itu seperti apa? Yang diatur itu adalah dalam Islam itu yang diatur oleh Islam dalam kehidupan sebagai warga negara itu adalah kalau dia urusan pribadi tadi, misalnya urusan agamanya, mereka misalnya ya, misalnya beribadah hanya di tempat-tempat misalnya ibadah mereka itu dijamin. Ya. Urusan makanan mereka, misalnya di dalam misalnya kebiasaan mereka misalnya boleh makan babi misalnya, itu Islam akan memberikan kebebasan. Mereka tidak dipaksa. Oh, kemudian tidak boleh makan babi misalnya, atau mungkin makan babinya dibunuhin, tidak boleh. Tidak ada ketakutan tidak ada ketakutan yang harus kemudian muncul di tengah-tengah mereka orang kafir, tidak boleh. Jadi mereka dijamin urusan makanan, minuman, urusan berkeluarga, pernikahan seperti apa, urusan berkeluarga seperti apa, urusan pewarisan, urusannya hal-hal yang sifatnya internal, keluarga, urusan yang mengatur agama mereka itu diserahkan kepada agamanya. Jadi Islam tidak akan mengatur hal itu. Yang diatur apa? Adalah dalam konteks sosial, muamalah, hukum umum. Ya. Tatkala mereka berinteraksi dengan kaum muslimin atau warga negara Islam dimanapun berada, dan itu hukum ini berlaku bagi muslim maupun non muslim. Iya, betul. Jadi semua adil ya. Jadi karena kedudukannya sebagai warga negara. Misalnya kalau ada orang Islam mencuri, maka dia mencuri hartanya siapapun kalau sudah sampai nisabnya, ya, akan dikenakan sanksi yang sama. Sebagaimana Nabi bilang kan begini, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Nah, begitu pula di saat itu ada misalnya orang Yahudi misalnya, saat itu agama non Muslim itu kemudian ada semacam menjilid pembunuhan, ya. Jadi dia melakukan menindis batu kepada seseorang sehingga meninggal, maka dia juga dikenakan sanksi yang sama. Atau juga misalnya ada seorang yang non muslim juga mencuri saat itu kemudian dipotong tangannya.
Ada ya. Sebagaimana juga umat Islam melakukan hal yang sama karena ini berlaku Berarti sistemnya sama saja dengan sistem hari ini sama kan gitu. saja. Sebagaimana saat ini kan siapapun yang Yang mencuri mencuri ya mau hukumnya tidak sama. memandang Tidak agama memandang saja. agamanya apa. Siapapun yang merampok misalnya tidak memandang agamanya. Apakah dia mengambil hartanya siapa, si fulan, si agamanya apa, tidak melihat itu. Tapi yang dilihat apa tindakan kriminalnya itu. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Dalam hal misalnya pemerintahan misalnya, orang-orang non-muslim ini boleh jadi dokter, Oh boleh Ustaz ya? boleh, ya. Boleh jadi kemudian misalnya suster, Sampai apa batasannya itu Ustaz? boleh jadi pegawai-pegawai di misalnya di kantor-kantor administrasi, ya, misalnya di kantor misalnya pertanian, di kantor misalnya perindustrian. Yang tidak boleh itu adalah menduduki jabatan-jabatan yang sifatnya ada kemudian syarat keimanan di situ. Misalnya jadi penguasa misalnya sebagai seorang khalifah misalnya. Itu ada syarat iman Islam. Misalnya jadi seorang gubernur atau wali atau misalnya seorang amil ya. Nah, ini atau bupati itu ada syarat keimanan. Selagi kemudian menjadi misalnya bidang administrasi itu mereka boleh kemudian menjadi pegawai dalam sistem kehidupan Islam. Seperti itu kemudian gambaran umum bagaimana Islam syariat Islam tadi kemudian memperlakukan memandang non Muslim dalam kehidupannya sangat benar-benar sangat adil dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Ya, sahabat Ponsel Bertakwa, Masya Allah ya. Mungkin ada non muslim yang masuk ke dalam channel ini secara tidak sengaja ya. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Dedi, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus ditakutkan ya ketika hukum Islam itu ditegakkan ya di tengah-tengah atau negara Islam itu di tengah-tengah atau negara Islam itu diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita bersama ya. Karena sebagaimana dijelaskan tadi tidak ada paksaan ya sebagaimana mungkin yang hari ini tuh center ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat bahwasanya kalau Islam tegak ya, kalau khilafah tegak, non muslim akan diberantas ya. Non muslim akan didakwai dengan paksa akan memasuki agama Islam ya. Ternyata tidak seperti itu. Bahkan sebagaimana dijelaskan tadi ya, non muslim pun diberikan kebebasan dalam beraktivitas ya, beragama, Masya Allah ya, bahkan menempati tempat-tempat dalam pemerintahan ya, yang itu dalam kedudukan bukan sebagai al-hukam ya, Masya Allah, ada syariatnya ya. Jadi tidak perlu merasa takut ya, Masya Allah. Justru umat non muslim ya, itu akan difasilitasi dan dilindungi ketika berada di dalam negeri Islam, Masya Allah. Nah ini Ustaz, selanjutnya ini saya ingin Ustaz menjelaskan ya bukti sejarah atau bukti atau dalil-dalil lah itu agar kita paham bersama Ustaz bahwasanya dulu itu di masa Nabi, masa Rasulullah dan para sahabat ini pernah terjadi nih hubungan kerjasama antara umat Islam dan non Muslim di tengah-tengah kehidupan negeri Islam, negeri yang menjalankan hukum Islam. Iya, tafadhol Ustaz. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi lalu apakah pernah itu diterapkan di masa Rasulullah ya? Jadi secara umum kalau kita melihat sebagaimana hadis Nabi tadi bahwa siapa yang mengganggu orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Islam ya, kafir zimmi tadi, maka dia akan berperkara dengan kudiamil. Dan itu benar-benar diwujudkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Di masa Rasulullah itu kalau kita lihat ya, setelah beliau hijrah di Madinah itu, ternyata di sana itu di tengah-tengah kehidupan di Madinah itu bukan cuma umat Islam saja. Betul. Ada Yahudi, ada kemudian ada kaum musyrikin di sana, ada musyrikin. Nasrani terutama ya. Ada Nasrani ya, Yahudi, bangsa-bangsa agama-agama selain selain Muslim itu sudah banyak di sana. Dan Nabi itu memberikan wanti-wanti, menulis surat di sana bahwa siapa kemudian non Muslim tadi yang mau masuk Islam silakan. Tawaran silakan. Tetapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka tidak boleh kemudian
dipaksa atau dicemooh karena apa sikap mereka tidak mau masuk Islam. Jadi seperti itu Nabi kemudian menulis surat supaya kepada utusan-utusannya itu supaya benar-benar memperlakukan orang-orang yang non Muslim ini pada proporsional, pada dengan tepat. Ya. Karena ini dakwah ilahi, ini bukan kemudian hawa nafsu, tapi memang harus ada tuntunannya. Ya. Kemudian kita lihat di Madinah itu benar-benar dibuat perjanjian di piagam Madinah itu ya, piagam Madinah itu benar-benar mengikat ya. Ada Yahudi, ada kemudian orang-orang musyrikin di situ, ada kaum Hajir dan Ansar, diikat perjanjian, dan bahkan mereka benar-benar tunduk dalam kehidupan Islam. Tidak kemudian dan situ dibuat perjanjian supaya mereka saling menjaga antara mereka. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di masa khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di masa Umar bin Al-Khattab. Kalau kita lihat itu faktanya ternyata Umar itu punya pembantu, namanya Asik, itu seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Iya, seorang Nasrani. Dan uniknya ini sejarahnya ternyata, masya Allah, Umar itu pernah menawari Asik ini masuk Islam. Pembantunya ini. Tetapi pembantunya ini tidak mau, menolak. Dan Umar itu tidak memaksa dia masuk Islam. Dia biarkan dia. Bahkan sampai akhir hidupnya Umar itu, sebelum wafat itu, si Asik ini dibebaskan. Jadi budak, dan dia menjadi manusia merdeka dan tidak dipaksa masuk Islam. Tetap kepada agama Nasrani. Coba juga kita lihat faktanya bagaimana Khalifah Umar ini memperlakukan orang-orang non-Muslim. Misalnya di saat itu ada seorang orang tua rentan tiba-tiba kemudian dalam keadaan fakir, dan ini dia seorang Yahudi, orang yang non-Muslim. Kemudian ditanya bahwa dia itu sudah dalam keadaan fakir dan sudah tidak bisa membayar jizyah. Jizyah itu kan semacam uang untuk perlindungan kepada Islam. Jadi laki-laki yang mampu setahun sekali membayar kepada Islam, jizyah itu. Ini tidak mampu dia. Tidak mampu. Maka kata Umar, maka laki-laki ini masih kuatnya kita mengambil jizyah darinya, sekarang dia tidak mampu, maka kewajiban kita untuk membebaskan jizyah kepada dia. Yang kedua, kita tanggung makanannya, kebutuhannya kita tanggung, karena dia sudah tidak mampu. Bayangkan, karena dia ini adalah non-Muslim. Jadi seperti itu kemudian Islam memperlakukan non-Muslim itu. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya di masa Khalifah Umar juga ini pernah suatu kisah, misalnya bagaimana keadilan Islam itu ya, Ustaz, ya. Itu ada di wilayah kekuasaan Umar itu ada tanah yang itu milik non Muslim ya. Kemudian diserobot dengan tidak benar, dibangun sebuah rumah ibadah. Maka dilaporkanlah itu kepada Amirul Mukminin. Seorang non Muslim ini melapor, menceritakan bahwa tanahnya itu sudah diambil tanpa hak, tidak benar, terpaksa. Dia tidak ridho. Maka apa kata Umar? Suruh itu bongkar itu bangunan yang dibangun di atas tanahnya dan dikembalikan tanahnya sebagaimana sedia kala. Padahal itu adalah non Muslim. Seperti itu. Bangun masjidnya. Padahal bangun sudah rumah ibadah yang sudah dibangun, tapi disuruh bongkar. Malah masjidnya disuruh bongkar. Karena apa? Tidak hak mengambil tanah non Muslim tadi. Kemudian kalau kita lihat juga misalnya di masa Ali bin Abi Thalib, bagaimana kemudian tatkala Ali kehilangan baju besi, kemudian ada tuduhan bahwa yang mengambilnya adalah seorang Yahudi. Kemudian diajukanlah ke pengadilan kan, antara sang khalifah dengan seorang Yahudi. Ternyata kepala negara ini ya, kepala negara, seorang khalifah, kepala negara ini. Ibarat sekarang mungkin seorang presiden berhadapan dengan rakyat. Ternyata di atas pengadilan sang khalifah itu diminta, mana saksinya Anda bahwa si orang Yahudi itu yang mengambil baju Anda. Dia menghadirkan anaknya. Hakim mengatakan, anak tidak boleh bersaksi untuk
Orang tuanya. orang tuanya. Itu Masya bisa terjadi hal-hal yang kemudian nepotisme betul. ataupun apa. Hmm. Hah? Tapi ternyata akhirnya karena tidak memenuhi syarat apa namanya secara formal saksi dan bukti-bukti daripada khalifah itu, maka tidak menang, dikalahkan dia, kalah dia di pada persidangan. Jadi yang menang adalah si Yahudi ini. Walaupun akhirnya kemudian Yahudi ini mengaku bahwa betul dia yang mengambil baju besi itu. Tetapi secara formal di pengadilan dia tidak khalifah itu apa namanya mengalami kekalahan. Itu kemudian sebuah contoh-contoh bagaimana perlakuan Islam dengan orang-orang non-Muslim itu sangat-sangat benar-benar adil ya. Ya. Seperti itu kemudian Ustadz ya, apa namanya sejarah ya penerapan Islam. Mungkin teman sekolah masih banyak lagi mungkin hal-hal yang Banyak kemudian termasuk kan gini Ustaz, Heeh. banyak sekali kisah yang membuktikan ya jadi orang kafir itu masuk ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong. Itu kan karena melihat mungkin banyak sekali lah kisah-kisah yang terjadi saat ini. Mungkin kita tidak bisa utarakan mungkin karena terbatas waktu. Nah, terus ada lagi satu tadi mengganjal tadi masalah jizyah ya. Jadi satu hal yang menjadi ketakutan bagi orang-orang non-Muslim ya ketika Islam itu tegak kembali kan, daulah Islam itu tegak ya. Itu tadi saya yang sampaikan jizyah. Seakan-akan orang non-Muslim ini akan diminta jizyah ya, untuk membangun negara ya. Sehingga ini menjadi hal yang menakutkan bagi mereka. Bagaimana satu? Iya. Mungkin singkat saja. Ya, ini sangat bagus ya Nah. pertanyaannya. Ustadz ya. Iya. Betul, Jadi betul. begini, pemirsa yang saya muliakan ya. Jadi jizyah ini adalah syariat yang Islam tetapkan kepada non-Muslim yang mau tunduk, yang tinggal sebagai warga negara Islam. Ya. Mereka ini jizyah ini dipungut berdasarkan kadar kemampuan berbeda-beda. Setiap kadar kemampuan laki-laki dewasa sesuai kemampuannya dipungut setahun sekali. Setahun sekali dipungut. Memberatkan. Oh tidak, karena sesuai kemampuannya. Kalau dia kaya bisa kemudian agak tinggi, kemudian sedang, bisa rendah. Ini setiap individu atau bagaimana? Itu jizyah secara teknis adalah setiap laki-laki dewasa. Kalau dia perempuan dan dia mampu, dewasa dan mampu. Kalau dia perempuan tidak membayar jizyah walaupun dia kaya. Anak-anak misalnya tidak takut ya. Iya, anak-anak tidak membayar jizyah. Dan ini bedanya coba kalau kita bayangkan misalnya dengan sistem pajak hari ini. Kalau perpajakan hari ini itu semua hal dipajak. Jadi semua urusan kita. Tapi ini berbeda sekali. Ya. Jadi dia kemudian urusan, dan dia kalau sudah kemudian seperti itu maka dia akan dijamin apa? Keamanannya. Kesehatannya gratis. Ya. Kalau Muslim gratis, dia juga gratis. Mau berobat di mana saja. Mau tingkat rumah sakit mana saja tinggalkan. Kalau misalnya kesehatannya dia butuhkan, dipersilakan. Termasuk segala pelayanan. Misalkan umat Islam ini ada yang dibantu misalkan sembako. Apakah orang non Muslim ini dibiarkan atau ada yang berbeda atau sama saja bagaimana? Iya. Jadi selanjutnya tadi, yang ketiga pendidikan. Pendidikan. Kalau Muslim ini gratis, mereka juga gratis. Mau sekolah sampai ke tingkat doktor pun itu dijamin oleh Islam. Termasuk tadi masalah kebutuhan pokok primer. Kalau misalnya tidak ada yang menanggung kebutuhannya dia, misalnya tidak punya wali ataupun yang bisa mengatur, maka negara wajib menanggung kebutuhan pokoknya tadi, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya sebagai kebutuhan primer itu wajib ditanggung sebagaimana juga kaum muslimin. Enak ya berarti ya. Enak betul. Padahal kalau dibandingkan kan justru umat Islam itu lebih banyak Ustaz kalau umat Islam berzakat. Banyak zakat macam-macam zakat harta, zakat. Sementara orang non muslim tidak. Tidak, cuma bayar jizyah saja itu dari sisi terus pelayanannya sama. Lebih enak karena memang itulah Islam. Tadi sebagaimana di awal kita bahwa Islam ini untuk rahmat bagi semesta alam ya, untuk semua manusia, dan memang datang dari zat yang maha. Maka tidak boleh ada ketakutan sedikit pun ya atas kemudian sistem Islam ini. Ya, terakhir mungkin saja. Ya, kita ini sambil mendengarkan suara kodok tadi, Masya Allah, sambil menemani kita nih para kodok. Ya, sahabat Konsel Bertakwa, insya Allah satu pertanyaan terakhir ini harapan kita, kiat-kiat. Jadi kan
kehidupan Islam itu merupakan kehidupan yang indah sebagaimana tadi disampaikan saya, termasuk bagaimana kehidupan antara umat Islam dan non-Muslim atau berbagai macam umat yang agamanya itu berbeda-beda ya, itu bisa mendapatkan rahmat ketika hukum Islam itu ditegakkan. Ya. Ini kan sangat luar biasa. Nah, terus bagaimana Ustaz kiat-kiatnya kita itu sehingga keadilan, terus keberkahan, terus bagaimana keindahan tadi itu bisa terwujud saat ini di tengah-tengah kehidupan kita ke depannya Ustaz ya. Iya. Bagaimana? Iya. Pemirsa yang apa namanya yang kami muliakan, jadi dari apa namanya bagaimana secara normatif hukum Islam, faktanya bagaimana penerapan syariat Islam ya, hukum-hukum Islam dengan perlakuannya atas non Muslim tadi. Lalu seperti apa kemudian ke depannya supaya ini bisa terwujud? Ya? Maka tentu ini butuh namanya dakwah. Ya? Dan itu kewajiban kita semua. Sebagaimana yang Allah firman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaklah ada sebagian, sekelompok umat ini menyeru kepada al-khair. Apa itu al-khair? Islam. Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka merintahkan al-ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini. Nah, kewajiban kita adalah berdakwah, menyampaikan di tengah-tengah masyarakat seperti apa fakta syariat Islam itu. Bagaimana kemudian Islam memperlakukan orang-orang non-muslim yang berbeda akidah. Nah, itu kita jelaskan kepada umat supaya umat itu paham. Ya, tidak salah paham. Tidak salah paham, ya. Bahkan kepada non-muslim kita jelaskan kepada mereka seperti inilah fakta penerapan syariat Islam. Jadi istilah intoleran, istilah kemudian minoritas itu tidak pernah kita dengar di masa Islam. Tidak pernah. Itu sudah hal-hal itu kemudian kita dengar itu di masa saat ini, di masa sekuler saat ini, yang kita tidak ada Islam, tidak diterapkan Islam, baru ini muncul, Tapi kalau kemudian dalam sistem Islam tidak pernah terjadi seperti itu. Makanya ini kemudian kewajiban kita saja. Kita terus menjelaskan kepada umat bagaimana kemudian seharusnya bagaimana kemudian fakta Islam itu. Kita jelaskan kepada mereka, kita dakwakan melalui kemudian channel seperti ini luar biasa bisa ditonton oleh ribuan bahkan mungkin jutaan. Dan ini yang nonton bukan hanya orang Muslim saja. Iya, bukan ya. Muslim pun bisa menonton karena ini setiap orang yang punya HP kalau kemudian masuk ke channel ini bisa menonton dan bisa mendapatkan pencerahan. Ternyata seperti itu. Kemudian indahnya kehidupan Islam. Jadi begitu Ustaz. Kemudian dan dakwah ini tentu bukan sekedar dakwah secara kemudian menyampaikan bagaimana konsep-konsep itu, tetapi juga yang lebih besar dari itu bahwa dulu terjadi seperti itu, keadilan seperti itu karena ada yang menerapkan Islam, ada yang menaungi Islam, ada sebuah sistem yang menjalankan hukum-hukum itu, sehingga kita dapat keadilan. Itulah sistem Islam yang kemudian bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sistem yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sistem yang kemudian benar-benar bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang kemudian terjadi yang sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Dan insya Allah ke depan itu itulah kemudian yang kita harapkan. Hidup dalam kehidupan Islam yang menerapkan semua syariat Islam sehingga benar-benar bisa kelihatan keadilan Islam tadi, rahmat Islam itu bisa. Apalagi ini kan merupakan janji Allah kan. Ya betul. Akan tegaknya Islam kembali. Iya betul. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dari bahkan kaum muslimin kan ragu itu kan. Akan kembalinya Islam gitu kan. Nanti ketika Islam tegak nanti akan terjadi perang sana sini, umat Islam dan umat non-Islam akan berperang tak karu-karuan kan gitu yang jadi masa di tengah-tengah umat, Masya Allah. Jadi ternyata sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya, justru sebenarnya ajaran Islam itu sangat luar biasa dalam merangkul atau keberagaman itu justru adanya dalam syariat Islam. Ini kita bisa saksikan bersama ya. Ketika umat non-Muslim itu hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam kan terjaga Ustaz ya, merasa aman ya. Dan sebaliknya, jika
umat Islam yang berada di tengah-tengah mayoritas non-Muslim, ya, itu kan selalunya terjadi justru malah itu yang tadi penindasan, ketidakadilan, ya. Dalam umat Islam itu menjalankan syariatnya bahkan kan seperti itu. Ya, mungkin ini saja. Ya, mungkin ini sahabat ponsel bertakwa dimanapun berada, ya, pembahasan kita berkenaan dengan pandangan syariat Islam berkenaan dengan kedudukan non-Muslim dalam negara Islam. Masya Allah, ternyata kita paham bersama bahwasannya aturan yang paling baik, ya, aturan yang paling benar dan akan bisa mengatur dengan adil, bisa mensejahterakan kehidupan manusia secara umum adalah aturan yang lahir dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam sangat jelas segala lini kehidupan kita kan sudah diatur, ya, dengan aturan yang sebaik-baiknya dari masalah individu, masyarakat maupun negaranya, ya. Dan ini ketika dijalankan pastinya akan membawa keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Ya, Masya Allah. Kita berdoa semoga Ramadan ini merupakan momentum bagi kita untuk mensiarkan Islam agar syariat ini bisa segera tegak sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada kita, menegakkan Islam, menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita, baik secara individu saja, masyarakat maupun dalam bernegara. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa Fathul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.